Dua, serta menyatukan panjenengan berdua di dalam setiap kebaikan. Allahumma amin. Mas Zulfikar dan Mbak Cynthia, hadirin dan hadirat rahimakumullah, izinkan saya di kesempatan singkat sore hari ini menyegarkan ingatan kita bersama sebagai bentuk nasihat untuk diri saya pribadi yang sudah berkeluarga dan untuk siapapun yang hadir di kesempatan berbahagia ini. Perlu disampaikan dan diingatkan bahwa pernikahan merupakan syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Karena agungnya syariat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatur, memandu bagaimana semestinya kita membangun rumah tangga. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita dengan sunnah-sunnahnya yang mulia agar perjalanan rumah tangga akhirnya akan berlabuh di surga. Bukan hanya menjadi pasangan hidup di dunia, tetapi juga kelak menjadi pasangan hidup di akhirat. Mas Zulfikar dan Mbak Cynthia, izinkan saya kasih kado. Tapi kadonya bukan sebuah materi, benda atau apapun, tetapi kado itu adalah nasihat yang dibangun di atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang pertama, Mas Zulfikar dan Mbak Cynthia, perlu diingat dengan baik bahwa pernikahan itu ibadah yang waktunya panjang. Kalau sholat mas 10 menit selesai. Paling panjang mungkin kita sholat tahajud, atau di bulan Ramadan sholat tarawih. Berapa lama? Setengah jam, 1 jam. Selama-lamanya tarawih mungkin di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu pun masih dalam hitungan jam. Tapi pernikahan adalah ibadah yang sejak akad nikah tadi terakadkan dan dipersaksikan sampai terjadi perpisahan oleh ajal. Berapa lama waktunya? Wah, panjang sekali. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memprediksi, karena usia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad iktamala nisfud din. Falyattaqillaha fin nisfil baqi." Apabila seorang hamba, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, apabila seorang hamba telah menikah, maka telah menjadi sempurna separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada separuh yang tersisa. Kenapa dikatakan orang yang menikah bertakwa kepada Allah? Karena ia meletakkan hawa nafsunya pada hal yang halal. Terjaga kehormatannya, terjaga kemaluannya. Dan ini bukan sesuatu yang ringan, berat. Maka ketika seseorang itu menikah, telah sempurna separuh agamanya, tapi belum finish. Ada separuh lagi dari sisa hidupnya untuk membangun agama ini di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingatkan kepada siapa saja yang sudah merajut akad nikah, dan kita sama-sama baru menyaksikan akad nikah Mas Zulfikar dan Mbak Cynthia.
Maka saya titipkan kepada panjenengan berdua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan itu ibadah dan bukan sesuatu yang hanya sekedar tradisi atau adat biasa saja. Ini adalah ibadah yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang kedua, Mas Zulfikar, Mbak Cynthia, orang bilang pernikahan itu perpaduan antara kebutuhan dan kemampuan. Kok bisa begitu? Ya. Kenapa disebut kebutuhan? Siapa orang yang tidak ingin sakinah, damai? Semua kita ingin tentram hidupnya. Mawaddah, cinta. Siapa orang yang tidak ingin merasakan cinta? Rahmah, kasih sayang. Siapa orang yang tidak butuh kasih sayang? Kita semua perlu kedamaian. Kita semua perlu cinta. Kita semua perlu kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah memasang-masangkan kalian dengan pasangan hidup. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kau mendapatkan kebutuhanmu, yaitu merasakan ketentraman bersama pasangan hidupmu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah yang anugerahkan kepada kalian untuk bisa cinta dan kasih sayang. Jadi pernikahan itu adalah wujud kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya meraih apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan dunia. Kasihan itu mereka yang masih bujangan di luar sana, karena mereka tidak mendapatkan sakinah dengan sesuatu yang halal. Mereka tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang dalam bingkai yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka pasangan suami istri meraih kebutuhan mereka di dalam hidup melalui pernikahan. Dan Nabi SAW bersabda, Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Ada 3 golongan hamba yang akan diberikan pertolongan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah untuk mencatat dan menghafal. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, yang berjihad di jalan agama Allah. Yang kedua, al-mukatabul ladzi yuridul ada, seorang budak belian. Ini agak sulit digambarkan karena sulit kita temukan di zaman kita di negeri ini. Budak belian, hamba saya, nggak ada di Indonesia. Kata Nabi SAW, kalau ada seorang budak belian berjanji, bersepakat dengan tuannya, Tuan, harga saya kalau dijual berapa? 1 M. Saya bayar kebebasan saya dengan saya bayar kepada Tuan. Setiap hari bayar 10.000, 10.000, 10.000, terus seperti itu. Allah akan bantu hamba yang seperti ini. Yang ketiga, yang berhubungan dengan momen bahagia kita, an-nakihul ladzi yuridul afaf, seorang yang menikah karena mengharapkan terjaga kemaluannya. Jadi pernikahan itu sebuah kebutuhan yang diharapkan. Pernikahan juga adalah kemampuan. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai segenap pemuda, siapa di antara kalian mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah. Mampu. Kenapa orang yang sudah mampu menikah sangat dianjurkan oleh Nabi untuk menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Pernikahan dapat lebih menundukkan pandangan agar tidak melihat yang haram, dan pernikahan dapat lebih menjaga kemaluan agar tidak terjatuh pada yang haram. Kemudian Nabi tegaskan, faman lam yastati', dan siapa yang belum mampu menikah, fa'alaihi bis-shaum, hendaklah ia berpuasa.
fa innahu lahu wija. Puasa menjadi perisai baginya. Kalau begitu, kalau pernikahan itu adalah kebutuhan dan juga kemampuan, Ustadz, apa yang memandu saya agar kemampuan dan kebutuhan saya itu bisa terpenuhi namun Allah ridha kepada saya? Jawabannya adalah belajar ilmu agama. Problematika ini berjalan. Mas Zulfikar, Mbak Cynthia yang ada di forum ini, di momen bahagia kesempatan sore hari ini, itu adalah orang tua kita yang telah melewati banyak sekali asam garam kehidupan. Mereka mempelajari itu semua sepanjang usia mereka, sejak mereka dahulu ijab kabul akad pernikahan. Maka belajarlah pengalaman positif dari mereka. Sekaligus yang jauh lebih penting daripada itu adalah panduan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti benar. Panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang lengkap dan sempurna. Lengkapnya absolut, sempurnanya pun absolut. Mohon maaf Mas Zulfikar, kalau dalam berkendara kita kadang-kadang kenal dengan istilah blind spot. Ya. Mana nih titik gelap yang kita tidak bisa lihat? Saya melihat dan menyaksikan sebagian pasangan muda mengalami blind spot. Sebabnya adalah kurang ilmu agama. Kalau panjenengan ingin rumah tangga ini insya Allah baik-baik saja, maka tebalkan, tingkatkan bekal ilmu agama untuk bisa melabuhkan bahtera rumah tangga ini sampai di surga. Belajar ilmu agama, belajar lagi, belajar terus, sambung lagi, lanjut terus. Karena dengan ilmulah kita jadi tahu hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri. Ini nasihat saya yang kedua. Yang pertama, takwa kepada Allah ditingkatkan. Yang kedua, panduan ilmu agama ditambahkan. Yang ketiga, dan yang terakhir insya Allah, kalau panjang takut lupa. Mas Zulfikar, Mbak Cynthia yang ada di sana, pernikahan itu adalah kolaborasi. Saya coba berikan ilustrasi. Sebuah kerajaan itu dipimpin oleh raja, dan seorang raja perlu keberadaan ratu. Kalau seorang raja tidak mengerti batasan-batasan yang semestinya itu adalah wilayah si ratu, dan demikian pula sebaliknya, ratu tidak mengerti batasan-batasan yang itu merupakan wilayah rajanya, maka mungkin mereka akan cakar-cakaran. Islam menjadikan pasangan suami istri itu harus berkolaborasi sehingga predikat mereka sama. Allah berfirman di dalam sebuah ayatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri adalah pakaian untuk kalian wahai para suami, dan kalian wahai para suami adalah pakaian bagi istri. Jadi istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Allah sebutkan dengan satu predikat pakaian. Kalau kita lihat literasi tafsir, apa maksudnya? Apa hikmah dibalik diibaratkannya pasangan suami istri itu sebagai pakaian? Yang pertama, pakaian itu diperlukan untuk menghangatkan tubuh. Ya atau tidak? Kita kalau dingin, apa yang kita pikirkan? Sesuatu yang kita pakai untuk menghangatkan, kan begitu? Maka pakaian itu berfungsi menghangatkan. Seorang istri menghangatkan suaminya, seorang suami menghangatkan istrinya. Bila rumah tangga
suami istri sudah tidak bisa saling menghangatkan, tuntaslah sakinah, mawaddah, rahmah yang sesungguhnya mereka cari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga keharmonisan, kehangatan rumah tangga beliau bersama istri-istri beliau sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras, di kondisi beliau tidak sepenuhnya sadar atau sehat, beliau bertanya, malam ini aku di rumah siapa? Malam ini aku di rumah siapa? Malam ini aku di rumah siapa? Beliau bertanya kepada istri-istri beliau. Semua tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sama sekali tidak berbuat picik atau tidak adil dalam keadaan sakitnya sekalipun. Beliau ingin menghangatkan keluarganya. Ketika beliau di pagi hari merasa lapar, ketok pintu rumah salah satu istri beliau. Ada makanan wahai istriku? Nggak ada. Rasulullah, kita hanya punya air. Ketok pintu berikutnya, ada makanan? Tidak ada, hanya ada air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Rasulullah SAW menjaga kehangatan rumah tangga. Fungsi yang kedua, saya percepat, pakaian. Fungsi yang kedua adalah menutupi aib kekurangan. Kita kalau punya sesuatu yang ingin kita tutupi, kita pakai baju, kan begitu. Maka suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Yang ketiga, pakaian itu berfungsi menghiasi. Aku berhias diri dengan pakaianku. Maka seorang suami menghiasi istrinya, seorang istri menghiasi suami. Kalau ketiga fungsi ini sudah tidak ada dalam biduk rumah tangga, wassalam, maka perlu kerjasama. Karena predikat yang Allah berikan sama, yaitu pakaian. Jadi takwa kepada Allah, bekal ilmu agama yang kuat, dan berusaha untuk bisa saling melengkapi sebagai layaknya pakaian untuk pasangannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang selalu bertakwa kepadanya, selalu berbekal ilmu agama, dan bisa mendapatkan kehangatan bersama pasangan hidup kita. Sekali lagi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Mas Zulfikar dan Mbak Cynthia dalam ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, langgeng ya Mas ya, sampai akhir hayat, berjumpa kembali, bersanding dekat dengan istri tercinta di dalam surga Al-Firdaus. Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairan Ustadzuna Ustadz Rizal Yuliar. Kami mohon terlebih dahulu untuk mengambil dokumentasi Bapak Hita Mempelai dan juga Pak Besan. Kami silakan Bapak.